Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Rahnianti Anwar, kelas A3 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu tentang materi bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Yaitu yang pertama, pengertian ilmu secara ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu atau kajian yang membahas tentang sesuatu yang ada atau teori tentang hakikat sesuatu yang ada atau metode sistematis, rasional, atau fakta. Selanjutnya, pengertian ilmu secara epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani atau epistime, berarti pengetahuan, dan logos yaitu teori. Istilah epistemologi ini diperkenalkan oleh filsuf dari barat. Epistemologi di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah theory of knowledge. Dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu secara aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani, action atau nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi itu berarti teori tentang nilai. Jadi, aksiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang hakikat nilai yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi mempunyai objek, yaitu objek etika dan estetika. Selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata ilmu. Yang pertama, surat Thaha ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqada ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu surah Al-Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim, yang artinya Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat
khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu surah Al-Ankabut ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Selanjutnya yaitu perkembangan seni dalam dunia Islam. Seni merupakan ekspresi kesucian hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Hidup dengan seni menjadikan hidup menjadi indah, damai, dan nyaman. Adapun hidup tanpa seni menyebabkan hidup menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan. Ini disebabkan Tuhan mencintai keindahan. Dengan cinta kepada Tuhan itu manusia wujudkan keindahan dalam kehidupan. Orang yang berusaha membumikan sifat Tuhan dalam kehidupan adalah manusia yang dipuji Tuhan dan ia disebut insan kamil. Selanjutnya yaitu seni dalam perspektif Al-Faruqi. Dalam perspektif Al-Faruqi mengenai seni, Islam ternyata memiliki kesejajaran dengan konsep-konsep yang ada dalam ranah keilmuan arsitektur. Paparan Al-Faruqi mengenai karakteristik seni Islam itu juga dapat diletakkan pada konteks arsitektural, sehingga dapat dibaca dengan kosakata keilmuan arsitektur. Dalam kerangka fikir keilmuan arsitektur, perspektif Al-Faruqi mengenai seni Islam dapat didefinisikan sebagai konsep karakteristik estetis arsitektur Islam. Dengan demikian, keberadaannya dapat memperkaya khasanah keilmuan arsitektur, terutama dalam ruang lingkup dimensi estetis arsitektur Islam. Tentu saja, dimensi estetis ini tidak dapat berdiri sendiri. Dimensi estetis di dalam arsitektur Islam harus menyatu dengan dimensi-dimensi lainnya, terutama dimensi kebenaran dan kebaikan. Seperti halnya dalam pandangan Islam, keindahan itu sendiri bukanlah semata-mata keindahan pada tataran fisik, melainkan merupakan manifestasi dari kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalam world view Islam secara keseluruhan. Di dalam dunia modern ini, seni menjadi bagian penting dari modernitas. Dengan dukungan penuh perangkat canggih, refleksi dan produk kesenian merambah ruang-ruang keluarga dan masyarakat, termasuk ke dalam dunia pendidikan tinggi, dengan membawa berbagai nilai baru. Seni dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan, di sisi lain dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Selanjutnya yaitu karakter Abdullah dan Khalifatullah dalam praktiknya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yaitu, manusia diciptakan dengan dua fungsi. Yang keduanya harus dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada salah satu terlupakan. Fungsi pertama yaitu adalah sebagai Abdullah, atau sebagai hamba Allah, dan sebagai Khalifatullah. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, maka kita harus selalu patuh dan taat atas segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Maka manusia harus menuruti kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh membangkang kepadanya. Dalam hal ini, manusia mempunyai dua tugas, yaitu pertama, ia harus beribadah kepada Allah, baik dalam pengertian sempit, salat, puasa, haji, dan sebagainya, maupun luas, melaksanakan semua aktivitas baik dalam hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun bermuamalah dengan sesama manusia untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan-ketentuan
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis. Fungsi yang kedua yaitu adalah sebagai khalifah fil al-ard. Sebagai khalifah, dia harus berusaha untuk mengolah dan membudidayakan bumi ini untuk kesejahteraan umat dan memelihara serta menjaga kelestariannya. Sebagai seorang khalifah, manusia bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan kemaslahatan makhluk-makhluk Allah yang lain di bumi, baik yang bernyawa maupun yang tidak. Dengan demikian, manusia memerlukan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik alam yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Untuk dapat menjalankan tugas kekhalifahannya dengan baik, manusia memerlukan ilmu pengetahuan alam untuk memanfaatkan alam dan menjaga kelestariannya. Nah, kesimpulannya yaitu nilai-nilai manusia sebagai Abdullah adalah melakukan ibadah kepada Allah, baik dilakukan secara khusus maupun secara umum. Sedangkan nilai-nilai manusia sebagai Khalifatullah adalah seseorang yang mampu memakmurkan bumi dan segala isinya, serta memberi manfaat bagi umat manusia disertai amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Cukup sekian dari saya untuk materi part 1. Saya akan melanjutkan materinya di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.